Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Aryono, dosen program studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer yang juga ditugaskan untuk mengajar pada program studi hukum di Universitas Duta Bangsa Surakarta, mengampu mata kuliah hukum pidana, hukum acara pidana, dan juga praktek peradilan semu. Mata kuliah ini merupakan kegiatan bagian penting dari kompetensi inti di bidang hukum pidana yang membekali mahasiswa untuk memahami proses penegakan hukum pidana secara prosedural, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Melalui mata kuliah ini, saya mengajak mahasiswa tidak hanya memahami teks undang-undang, tapi juga menganalisis praktek peradilan pidana yang hidup di tengah masyarakat, serta menumbuhkan sikap kritis dan adil terhadap sistem peradilan di Indonesia. Mata kuliah ini terdiri dari 4 SKS, kemudian ada 14 pertemuan, ditambah dengan ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Untuk penilaian, saya bagi menjadi pertemuan atau presensi 25%, tugas 25%, UTS 25%, dan UAS 25%. Saya juga menggunakan akses e-learning, di mana dalam proses pendekatan pembelajaran menggunakan pendekatan student centered learning dengan metode diskusi kasus, simulasi persidangan, serta studi pengadilan. Dengan ini mahasiswa tidak hanya belajar teori, tapi juga berlatih menerapkan prinsip-prinsip hukum acara pidana dan konteks nyata. Misalnya dalam simulasi sidang pidana, mahasiswa dibagi ke dalam peran sebagai jaksa, penasihat hukum, hakim, dan saksi. Untuk merasakan langsung kompleksitas proses peradilan, kegiatan ini terbukti efektif dan menanamkan nilai keadilan, kejujuran, profesionalisme yang sangat penting dalam praktek hukum. Sebagai dosen, saya juga aktif melakukan penelitian dan publikasi di bidang hukum pidana dan sistem peradilan pidana, yang hasilnya saya integrasikan dalam bahan ajar dan diskusi kelas. Hal ini penting agar materi yang saya sampaikan selalu up to date dan relevan dengan dinamika hukum di Indonesia. Saya percaya bahwa pengajaran yang bermakna adalah pengajaran yang menginspirasi perubahan baik dalam cara berpikir, bersikap, maupun bertindak. Melalui mata kuliah hukum acara pidana dan relevansinya, saya berkomitmen untuk mencetak lulusan hukum yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berintegritas, dan berkeadilan dalam praktek profesionalnya. Saya menjelaskan materi secara sistematis dengan jurisprudensi, serta literatur mutakhir dimulai dari konsep dasar hingga penerapan dalam konteks kekinian, dengan referensi dari jurnal internasional dan buku ajar terbaru. Materi saya perbarui secara berkala agar sesuai dengan perkembangan ilmu dan kebutuhan mahasiswa. Setiap materi perkuliahan saya susun berdasarkan capaian pembelajaran mata kuliah CPMK dan capaian pembelajaran lulusan CPL program studi. Saya juga memastikan bahwa tugas dan penilaian mendukung tercapainya tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Saya juga mendorong diskusi dan tanya jawab untuk meningkatkan partisipasi aktif mahasiswa. Kemudian penilaian dilakukan terencana dan adil, mencakup kuis, tugas, dan ujian sesuai RPS, dan saya menggunakan media visual, infografis hukum, dan metode role play untuk memperkuat pemahaman materi. Sebagai dosen pengampu mata kuliah hukum acara pidana, saya memiliki misi untuk membentuk lulusan yang kompeten dalam memahami, menganalisis,
dan menerapkan prinsip-prinsip hukum acara pidana secara profesional dan berintegritas. Saya berkomitmen menyelenggarakan proses pembelajaran yang adaptif, kontekstual, dan berbasis pada capaian pembelajaran lulusan atau CPL dengan menekankan pada penguasaan substansi hukum acara, kemampuan berpikir kritis, serta kepekaan terhadap keadilan dan hak asasi manusia. Melalui pendekatan studi kasus, simulasi praktek persidangan, dan diskusi reflektif, saya mendorong mahasiswa untuk tidak hanya memahami norma hukum, tetapi juga mampu menilai dan mengembangkan sistem peradilan pidana yang adil, transparan, dan berorientasi pada perlindungan hak konstitusional warga negara. Misi ini saya emban sebagai bagian dari kontribusi dalam mencetak calon praktisi hukum yang humanis, kompeten, dan bertanggung jawab terhadap tegaknya hukum di Indonesia. Selanjutnya nanti ada video yang menggambarkan mengenai kegiatan yang sudah saya sebutkan tersebut kepada mahasiswa. Ya, selamat pagi para mahasiswa. Ya, pertemuan kali ini kita lanjutkan materi hukum pidana. Ya, kemarin sudah saya sampaikan mengenai apa itu hukum pidana, ya, arti dan maknanya bagi para mahasiswa. Juga relevansi dengan hukum pidana itu nanti kita juga akan mengalami juga dengan materi hukum acara pidana, juga dengan praktek moot court atau peradilan semu, ya. Jadi harapan saya nanti para mahasiswa memahami apa itu hukum pidana, hukum acara pidana, dan praktek moot court atau peradilan semu. Kali ini bisa saya ingin refresh atau mengembalikan pemahaman mengenai hukum pidana. Apa itu hukum pidana? Mahasiswa ada yang tahu? Ya, silakan. Siapa mahasiswanya? Nama? Ya. Ya, baik ya. Jadi pengertiannya adalah hukum pidana, keseluruhan peraturan menentukan perbuatan apa yang dilarang dan digolongkan sebagai tindak pidana, ya, serta menentukan hukum apa yang dapat dijatuhkan terhadap pelakunya. Ya, itu pengertian secara umum mengenai hukum pidana. Saya sampaikan mengenai sejarah latar belakang KUHP ya di Indonesia. Ya, mulai dari tahun 1918, kemudian 1946 sampai 2002 tentang RUU KUHP oleh DPR RI ya, setelah proses panjang dan perdebatan publik ya. Nanti di tahun 2026 ya awal kita sudah mempunyai atau memberlakukan yang namanya KUHP nasional ya, KUHP baru. Itu ada di aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ya, itu. Jadi 2 tahun kita sosialisasi, nanti setelah 2026 baru diberlakukan KUHP yang baru. Selanjutnya mengenai landasan hukum dan tujuan KUHP baru ya. Nanti ada landasan filosofis ya. Tentunya karena kita negara berdasarkan Pancasila sebagai ideologi negara ya. Kemudian
ada Undang-Undang 45 sebagai konstitusi, Bhinneka Tunggal Ika, dan juga nilai-nilai kearifan lokal. Kemudian landasan yuridis itu ada Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, ya. Dan juga tadi yang sudah saya sebutkan, Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 sebagai produk legislasi nasional, yaitu Undang-Undang KUHP, ya, KUHP nasional. Kemudian tujuan utamanya apa diadakannya atau diberlakukannya KUHP baru? Coba. Tujuan utama KUHP baru yang pertama, dekolonialisasi sistem hukum pidana. Yang kedua, harmonisasi dengan konteks sosial budaya Indonesia. Yang ketiga, menciptakan keadilan restoratif. Yang selanjutnya, perlindungan hak asasi manusia. Yang terakhir adalah modernisasi ketentuan hukum pidana. Ya, itu ya tujuannya itu. Jadi nanti di KUHP yang baru, ya, KUHP nasional, itu tentunya ada perbedaan dengan KUHP yang kita berlakukan sekarang, masih berlaku sekarang. Struktur dan pembagian hukum pidana itu ada hukum pidana material, ya, ada hukum pidana formil, dan juga hukum pelaksanaan pidana, ya. Kalau hukum pidana material itu mengatur tentang perbuatan yang dilarang, pertanggungjawaban dan sanksi yang dapat dijatuhkan, ya, diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Pidana Khusus, ya. Di sini ada Undang-Undang Pidana Khusus karena sudah menjadi satu dengan KUHP yang baru. Kemudian hukum pidana formil, pengaturan prosedur penegakan hukum pidana material mulai dari penyidikan, ya, hingga eksekusi putusan. Nah, kalau pelaksanaan hukum pidana tentunya ini mengatur tentang bagaimana sanksi pidana dilaksanakan atau diatur dalam undang-undang permasyarakatan dan peraturan terkait lainnya yang harus disesuaikan dengan KUHP baru. Materialnya itu KUHP, ya, formilnya juga KUHP nanti menyesuaikan. Paham ya para mahasiswa? Dalam KUHP itu ada asas-asas penting dalam KUHP baru, ya. Ada asas legalitas. Apa asas legalitas? Coba siapa yang bisa menjelaskan apa itu asas legalitas? Ya. KUHP baru memperluas dengan memasukkan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai sumber hukum. Ya, jadi ketika tindak pidana itu dilakukan, ya, tapi belum ada aturan, apakah bisa diberikan sanksi? Ketika suatu tindak pidana itu terjadi, ya, apakah seseorang itu sudah dapat diberikan sanksi? Tidak, ya, karena belum ada aturannya. Nah, itu jadi pengertian dari asas legalitas seperti itu, ya, itu. Kemudian ada yang namanya asas, ya, teritorialitas, ya. Coba dibacakan, Mbak. Berlakunya hukum pidana Indonesia terhadap perbuatan yang terjadi di wilayah Indonesia dengan perluasan meliputi kapal, pesawat Indonesia, dan zona ekonomi eksklusif. Ya, jadi hukum pidana juga mengatur tentang wilayah, ya, tentang wilayah. Apa tadi yang saya sebutkan mengenai tempus delicti dan locus delicti, tentunya juga ini terkait dengan asas teritorialitas itu. Kemudian ada asas nasionalitas, ya. Berlakunya hukum pidana Indonesia terhadap warga negara Indonesia juga melakukan tindak pidana di luar Indonesia, ya. Yang terakhir asas retroaktif, terbatas, dan lex meteor, ya, itu. Selanjutnya, Mas. Nah, ini sumber hukum pidana di Indonesia, ya. Jelas kita tidak bisa meninggalkan yang namanya Undang-Undang Dasar 45, ya. Semua aturan itu pasti berdasarkan Undang-Undang 45, KUHP, ya, Undang-Undang Pidana Khusus, hukum yang hidup atau living law,
living law dalam KUHP sekarang selalu diakomodir, ya. Ada yang namanya restoratif justice, itu juga relevansinya dari hukum yang hidup dalam masyarakat. Apa itu? Win-win solution, musyawarah, mufakat, ya. Jadi seperti yang saya contohkan pertemuan sebelumnya, ketika ada seorang ibu yang mencuri makanan, tapi maksudnya untuk memberi makan kepada anaknya, secara hukum pidana, ya, itu sudah masuk dalam tindak pencurian, ya, pencurian. Namun dalam KUHP yang baru nanti atau dalam solusi penyelesaiannya ada yang namanya restoratif justice. Jadi si ibu itu setelah diselidiki, ya, disidik, ternyata niatnya mencuri itu untuk memberikan makan ke anaknya. Perbuatannya sudah memenuhi unsur pencurian dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai tindak pidana. Tapi penyelesaiannya secara restoratif justice, ya, ibu itu dibebaskan, ya, atau malah diberikan pekerjaan yang layak supaya tidak mengulangi perbuatan yang sama. Itu, ya, pengertiannya seperti itu. Ya, itu. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan, ya. Ini prinsip. Kalau sudah kita bicara prinsip itu ya mutlak, ya. Artinya ada tempus delicti waktu dan locus delicti tempat. Ketika kita bicara hukum tindak pidana atau seseorang yang melakukan kejahatan, itu harus jelas dan clear di mana dia melakukan, kapan dia melakukan. Jadi ini mahasiswa harus betul-betul paham dengan prinsip berlakunya hukum pidana, tempus delicti atau waktu, dan locus delicti atau tempatnya, ya, itu. Ketika hukum pidana diberlakukan, ya, itu definisi dan unsurnya seperti yang saya di PPT, ya. Nah, coba yang keras, mahasiswa Jo. Definisi tindak pidana dan unsur formil sebagai bagian dari pertanggungjawaban pidana dan memperkenalkan pertanggungjawaban korporasi yang lebih jelas. Ya, nah ini subjek hukum dalam tindak pidana, ya, itu ada dua, yaitu orang atau perseorangan dan juga korporasi, ya, subjek hukum. Di dalam hukum pidana atau KUHP itu pasti ada yang namanya subjek hukum, ya, individu ini, ya, subjek hukumnya individu ini, kan gitu. Dan juga korporasi. Ada yang tahu apa itu maksudnya korporasi? Hah? Badan hukum itu termasuk enggak? Jadi korporasi itu juga subjek dari hukum pidana atau badan hukum, ya, itu. Jadi tidak hanya perorangan tapi juga badan hukum. Nah, ini pertanggungjawaban pidana, ya. Ketika seseorang melakukan tindak pidana, dia harus mempertanggungjawabkan yang namanya pidananya, ya, perbuatannya. Bisa dibacakan yang keras, coba. Pertanggungjawaban pidana, konsep kesalahan, KUHP baru secara eksplisit menganut prinsip dan gangguan jiwa. Ya, itu pertanggungjawabannya, ya. Ada penghapus pidana juga, ya, karena dia mempertahankan diri, ya, pembelaan terpaksa itu juga dia akan penghapus pidananya bisa diberlakukan ke yang bersangkutan atau si pelaku tadi. Nah, ini gangguan jiwa. Di sini nggak ada yang gangguan jiwa, kan? Ya, sehat semua, ya.
Ya. Oke. Kemudian ada yang namanya sistem pertanggungjawaban, ya. Ini hampir sama dengan KUHP yang lama. Ya, jadi jelas kalau sanksi pidana itu ada pidana penjara, ada pidana tutupan, pidana pengawasan, denda, dan juga kerja sosial. Kalau di Indonesia pidana mati masih diberlakukan enggak? Masih. Apa? Enggak, pertanyaan saya pidana mati, pidana eksekusi mati. Mana tadi saya? Masih. Pidana mati itu masuk dalam kasus atau perkara pidananya itu extraordinary crime, ya. Pidana khusus. Pidana khusus itu seperti korupsi, narkotika, tindak pidana perdagangan orang, human trafficking. Nah ini ya. Jadi dalam pencegahan tindak pidana, ya, dengan menegakkan hukum, ya, norma hukum, memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan, ya, menyelesaikan konflik dengan memulihkan keseimbangan, membebaskan rasa bersalah pada terpidana, ya, atau memaafkan pidana. Jadi tadi sudah saya sampaikan, lebih pada KUHP baru nanti berorientasi ya pada keadilan restoratif atau pemulihan keadaan pada keadaan semula, ya, bukan sekedar pembalasan. Kalau pembalasan itu ya misalnya seseorang membunuh ya harus hukuman mati misalnya seperti itu, yaitu masih dalam orientasi pembalasan. Nah, perubahan-perubahan krusial dalam KUHP 2023 itu mencakup ya tadi hukum yang hidup dalam masyarakat, ya, atau living law, ya. Nah, tantangannya tadi sudah banyak ya, mengenai kontroversi publik, bagaimana nanti penerapan KUHP yang baru, kemudian penegakan hukumnya, bagaimana kesiapan aparat penegak hukumnya, apakah sudah siap dengan KUHP yang baru, ya. Kemudian harmonisasi regulasi, bagaimana KUHP baru nanti bersinergi dengan atau terkait dengan peraturan yang lainnya, ya. KUHP dengan KUHP itu kan tidak bisa dipisahkan antara pidana material dengan pidana formilnya, ya. Tuh. Sosialisasi, ya, jelas itu kenapa 2 tahun baru diberlakukan, ya, supaya nanti efektif nanti pelaksanaannya, disosialisasi dulu selama ini. Apa sih tantangannya ke depan, ya, setelah adanya pembaharuan hukum pidana nasional? Ya tentunya kita bersyukur ya sudah mempunyai KUHP produk kita sendiri yang tentunya sudah disesuaikan dengan perkembangan di Indonesia, ya. Kemudian ya tentunya nanti ada kontroversialnya atau kontroversi atau yang lainnya bersinggungan, ya nanti ada semacam judicial review, ya, bisa nanti dikedepankan apa namanya nilai-nilai yang ada di kehidupan masyarakat, ya. Tuh tantangan ke depan, ya, implementasi yang konsisten, berkeadilan, evaluasi berkelanjutan, dan juga penyesuaian dengan dinamika masyarakat. Harapannya apa? Harapan masa depannya KUHP yang kita punya sekarang, ya tentunya dapat menciptakan keadilan yang lebih restoratif, menghormati hak asasi manusia, ya, menghargai kearifan lokal, menjawab tantangan kejahatan modern, dan juga meningkatkan kepastian hukum, ya. Oke, ada yang tanya?
Saya, Pak. Ya, silakan. Bagaimana pandangan Bapak terhadap penggunaan analogi dalam penafsiran hukum pidana, terutama untuk kasus kekerasan digital yang belum diatur secara eksplisit? Apakah ini melanggar asas legalitas atau justru mencerminkan adaptasi hukum? Baik ya, jadi pertanyaannya mengenai digitalisasi. Ya, tentunya ketika dalam asas hukum pidana yang mengatakan ada asas legalitas, berarti apa yang sudah terjadi di dunia dunia cyber, dunia maya yang berbasis elektronik tentunya bisa diakomodir di Undang-Undang ITE ya. Jadi bukan suatu kemunduran atau bertentangan dengan asas legalitas, tapi itu sudah ada yang namanya lex specialis derogat legi generalis ya, undang-undang khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum ya. Setelah materi yang sudah saya sampaikan, ada yang ingin bertanya? Saya, Pak, terkait sanksi kerja sosial yang baru dalam KUHP yang baru, bagaimana mekanisme sehingga dapat dikenai sanksi tersebut? Baik ya, pertanyaannya. Kerja sosial dalam hal ini kan nanti ada aturan turunannya ya. Teknisnya seperti apa nanti kan ada peraturan pelaksanaannya ya. Siapa lagi? Ayo, Mbak. Bagaimana KUHP mengatur delik pencemaran nama baik dan apa batasan objeknya? Ya, jadi sekarang di KUHP yang baru ya, tentang pencemaran atau fitnah itu sudah dibedakan sekarang ya. Ya, jadi kalau ke person, by person itu masih ada yang namanya fitnah atau pencemaran nama baik. Tapi kalau ke instansi pemerintah, ke kelompok, ke profesi ya, itu sudah tidak bisa lagi ya. Jadi bisanya hanya ke individu ya, itu. Nanti silahkan nanti dibaca lagi pasalnya, atau ada yang baru itu nanti di putusan MK ya. Itu kalau misalnya mengkritik pemerintah itu tidak bisa dipidana, asalkan kritiknya ya sesuai dengan etika ya. Tapi kalau kalian menghina atau mencemarkan nama baik dan lain sebagainya ke individu, itu masih bisa dipidanakan atau diproses secara pidana. Itu bedanya ya. Itu nanti kalian bisa tindak lanjuti nanti. Demikian para mahasiswa untuk pertemuan kali ini ya. Saya harap materi yang sudah saya sampaikan bisa dipelajari kembali, bisa dipahami lagi, baik nanti bisa juga ditambah dengan referensi yang lain ya. Semoga pertemuan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Saya ucapkan selamat siang dan juga terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.